Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Arif Rahman B, dosen program studi budidaya perairan Universitas Islam Indragiri. Saya hari ini akan memaparkan tentang pembelajaran mata kuliah biologi laut yang sesuai dengan bidang keilmuan saya. Biologi laut merupakan salah satu mata kuliah wajib di bidang program studi budidaya perairan Universitas Islam Indragiri. Mata kuliah ini juga banyak muncul di program studi perikanan dan kelautan lainnya. Khusus di Universitas Islam Indragiri, mata kuliah biologi laut ini memiliki total SKS untuk 3. Dalam proses pembelajaran mata kuliah biologi laut ini dilakukan dengan luring dan daring. Untuk luring sendiri itu digunakan untuk dengan cara ceramah, diskusi, dan praktikum. Sedangkan untuk daring biasa dipakai dalam kondisi-kondisi tertentu di saat di luar kota maupun terjadinya pandemi. Dalam mata kuliah biologi laut ini memiliki capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu yang pertama, mengetahui ruang lingkup dari biologi laut. Di sini bertujuan mengajarkan mahasiswa agar mampu menguasai kriteria-kriteria yang masuk dalam biologi laut. Yang kedua, mempelajari ekosistem pesisir dan laut, di mana capaiannya itu mahasiswa mampu menguasai dan memahami berbagai macam jenis ekosistem biologi laut, khususnya di kawasan pesisir dan laut. Yang ketiga, ekobiologi atau bioekologi dari vertebrata laut. Ini berfokus dengan memberi pembelajaran kepada mahasiswa agar menguasai jenis-jenis dari hewan bertulang belakang, khususnya vertebrata yang ada di perairan. Sedangkan yang keempat itu adalah ekobiologi atau bioekologi dari avertebrata perairan laut. Khususnya ini untuk hewan-hewan yang tidak bertulang belakang yang hidup di kawasan pesisir dan laut. Kemudian yang kelima itu mensinkronkan apa hubungan mata kuliah biologi laut ini terhadap bidang program studi budidaya perairan. Yang keenam, itu capaian pembelajarannya itu mampu menguasai metode sampling di bidang biologi laut. Nanti ada contohnya, insya Allah akan saya tanyakan. Khusus untuk penilaian, dalam sistem penilaian untuk mata kuliah biologi laut ini, saya itu akan menilai pertama kehadiran, keaktifan, nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS, dan nilai praktikum. Sedangkan untuk presentasi, pembagian poinnya itu disesuaikan dengan peraturan yang ditetapkan oleh Universitas Islam Indragiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Ini kita akan membahas tentang mata kuliah biologi laut, di mana mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah wajib di program studi budidaya perairan Universitas Islam Indragiri, dan mata kuliah ini juga merupakan salah satu mata kuliah yang hampir di seluruh program studi perikanan dan kelautan mempelajari. Sebelum kita masuk ke pertemuan berikutnya, alangkah baiknya kita harus tahu dulu materi apa saja yang ada di biologi laut dan seberapa pentingkah biologi laut itu di program studi budidaya perairan. Oke. Pertama kita akan melihat pengertian dari biologi laut. Secara garis besar, biologi laut itu merupakan cabang ilmu dari ilmu biologi dasar. Jadi kalau saudara-saudara mahasiswa yang belum lulus biologi umum, saya sarankan jangan mengambil biologi laut dulu, karena harus dituntaskan dulu mata kuliah biologi umumnya, baru bisa dapat mengambil mata kuliah biologi laut. Secara definisi, biologi laut itu sendiri merupakan ilmu yang mempelajari tentang ekosistem, makhluk hidup, dan interaksi yang ada di kawasan pesisir dan laut. Pak, dari mana Pak batas antara pesisir dan laut? Ada yang mendefinisikan kawasan pesisir itu dari pantai sampai ke laut lepas. Ada juga yang mendefinisikan pesisir itu adalah mulai dari estuaria atau pertemuan air tawar dan laut sampai ke kawasan laut. Dua-duanya itu. Dua-duanya dikatakan.
Jadi di sini saya akan contohkan. Nah, ini adalah ekosistem. Kira-kira siapa yang tahu ini ekosistem apa? Ini bukan rumput laut ya. Lamun itu apa, Pak? Oke, bukan. Ini adalah lamun. Lamun ini bahasa Inggrisnya seagrass. Jadi kalau kalian dalam bahasa Inggris menerjemahkan seagrass pakai rumput laut, itu bukan rumput laut dalam istilah perikanan. Ini namanya padang lamun. Sedangkan yang bawah adalah terumbu. Kemudian berikutnya adalah makhluk hidup. Di sini ada ikan hiu dan ada penyu. Sekarang kita ambil. Kalau biologi laut berarti semua yang hidup di kawasan laut kita pelajari seperti mamalia, reptil, termasuk dari kelompok Pisces. Pisces wajib soalnya kan. Kemudian interaksinya. Nah, interaksi ini adalah interaksi antara kita dengan ekosistem terumbu karang. Ini adalah manusia dan terumbu karang. Manusia soalnya termasuk yang berperan banyak berinteraksi dengan ekosistem selain dari makhluk hidup yang ada di laut itu sendiri. Oke, kita lihat materinya apa saja sih di biologi laut ini. Di biologi laut itu pertama kalian akan nanti mempelajari ruang lingkup biologi lautnya dulu, agar tidak melebar ke mata pelajaran lain. Kok nanti dari biologi laut bisa belajar tentang kimia, fisika? Tidak, kita akan fokus tentang biologi laut. Makanya ada materi ruang lingkup biologi laut. Kemudian yang kedua itu kita akan mempelajari ekosistem pesisir dan laut. Ekosistem pesisir dan laut ini beragam. Ini sangat penting untuk mengetahui bagaimana kondisi suatu wilayah yang didiami makhluk hidup. Kemudian yang ketiga kita akan mempelajari tentang ekobiologi, ada juga yang disebut bioekologi, sama nih, eko dan bio yang kita. Tentang vertebrata. Masih ingat mata biologi dasarnya vertebrata itu apa? Hewan yang memiliki tulang belakang. Ini sudah tertulis sebenarnya. Betul tak? Oke. Jadi kita akan fokus mempelajari tentang vertebrata yang ada di laut. Kemudian yang materi keempat itu ekobiologi atau bioekologi dari vertebrata. Tadi ada yang bertulang belakang, berarti kalau vertebrata tidak bertulang belakang. Kita juga akan mempelajari itu. Karena semua berkaitan, tidak boleh belajarnya setengah. Kemudian yang kelima, baru kita tengok hubungan antara mata kuliah biologi laut ini dengan program studi di daya perairan. Yang keenam baru kita nanti ada sampling lapangan. Kalau tidak ada halangan, insya Allah kita akan melakukannya. Biasanya di pertengahan setelah UTS atau dekat mau ujian akhir semester. Materi utama kita lingkup biologi laut ini berkaitan hewan dan tumbuhan laut. Ini contohnya ada kepiting, ada kerang. Kemudian kita mengenai bagaimana pengelolaan dan pemanfaatan. Sekarang kalian sudah tahu fungsi biologi laut, nanti bisa kerang. Apakah kalian sudah tahu kalian diamkan saja? Oh itu kerang, oh itu kepiting. Jadi kita akan harus tahu juga bagaimana sih perkembangan pengelolaannya dan pemanfaatannya. Karena ilmu itu berkembang dan ada misalnya suatu organisme yang sebelumnya tidak bisa dimakan, dengan perkembangannya pengetahuan bisa dimakan. Contohnya apa? Ikan buntal. Ikan buntal itu dulunya kalau tidak mau makan karena beracun. Sekarang sebagian tidak ada yang bisa makan dan bisa dimakan. Maka kita juga akan mencari tahu dan mempelajari pengelolaan dan pemanfaatannya. Kemudian berikutnya apa lagi? Pengguna. Ibaratnya kalian punya sepeda motor, atau kalau di kanannya kalian punya sampan, ya kan? Ada sampan, tapi tidak ada yang makan. Berguna atau tidak? Ya. Makanya pengguna adanya pengguna. Ada sampan, ada yang makan, baru berguna, betul tak? Jadi kita tahu ini ada kerang. Jadi kita mau tahu ada pemanfaatan
setelah ada pemanfaatnya, kira-kira tujuannya itu siapa? Sekarang misalnya kita nanti dari biologi laut, sekarang menangkap kepiting. Dari kepiting, kan nggak tahu nih mau diapakan kepitingnya. Jadi harus tahu penggunaan. Oke, lanjut. Paham tadi? Kemudian untuk materi yang kedua tadi membahas tentang ekosistem. Ekosistem laut ini bisa dikelompokkan menjadi dua supaya bisa memahaminya. Yang pertama itu dapat dibagi berdasarkan komunitas. Komunitas ini adalah kumpulan dari makhluk hidup yang menyusun suatu daerah yang berkumpul sehingga dia menjadi ramai dan dapat menyusun menjadi salah satunya ekosistem mangrove. Kalau orang awam bilangnya bakau. Padahal ekosistem mangrove itu bukan pohon bakau saja, ada limpah di situ, ada piai di situ, ada silocarpus atau nyiri, ada sesok atau teruntung, ada pedada, ada bakau, ada aki-aki. Tapi yang kasih ini lain terbuang gara-gara orang itu hutan. Padahal itu adalah mangrove. Kemudian ada ekosistem lamun, ekosistem terumbu karang, dan ekosistem terumbu laut. Ini akan dijelaskan interaksi antar ekosistem ini di pertemuan berikutnya. Karena ini karena saya cuma mengasih gambaran bahwa berdasarkan pembagian ekosistem yaitu berdasarkan komunitas. Itu ada 4: mangrove, ekosistem lamun, terumbu karang, rumput laut. Karena biasanya di ekosistem itu kan dominan. Kenapa di pesisir kawasan kewilayahan ini banyak disebut banyak kawasan hutan mangrove, kawasan hutan mangrove? Karena dominannya dari spesies mangrove. Oke, yang lagi berikutnya berdasarkan letak. Ada berbagai macam estuaria. Ada yang tahu estuaria? Coba angkat tangannya. Ada yang tahu? Jadi ekosistem estuaria ini adalah ekosistem yang berada di antara muara sungai dan sungai. Jadi mengalami pasang surut. Oke, tepat sekali. Estuaria ini juga bisa disebut ekosistem pasang surut karena dia biasanya masih dipengaruhi oleh air sungai, khususnya air tawar. Kemudian ada ekosistem delta. Delta ini yang pas di muaranya, terkadang ada terbentuk suatu bangunan pulau. Nah, itu disebut delta. Kemudian ada ekosistem muara, ringgas di kawasan muara. Kemudian ada ekosistem pantai. Pantai ini juga banyak juga jenis ekosistemnya. Ada pantai yang substratnya pasir, substratnya lumpur. Kemudian ada ekosistemnya laut. Laut ini secara umum general. Kemudian ada yang laut dibagi dua lagi, ada laguna, kemudian ada samudra, ada yang laut dalam, ada laut dangkal, kemudian ada dasar laut. Ini kalau berdasarkan letak. Oke, ini contohnya ekosistemnya. Ini ekosistem laut dalam, laguna ini perairan yang pulau-pulau membentuk suatu kawasan, dan saat dia surut biasanya air lautnya tergulung di sana. Kemudian ekosistem dari delta. Kalau delta ini banyaknya yang paling besar itu dijumpai di Bangladesh. Kemudian ekosistem rumput laut dan ekosistem padang laut. Ini contoh. Banyak lagi ekosistem lain gambarnya sudah muat diceritakan. Oke. Ada yang mau ditanyakan di sini? Mengenai ekosistem laguna, Pak. Yang itu ekosistem laguna itu terjadi dengan sendirinya apa dibuat oleh manusia? Biasanya ekosistem laguna itu adalah kawasan yang alami. Tetapi di zaman modern sekarang banyak laguna yang dibuat, apalagi untuk peruntukan resort. Dan kalau untuk tempat peruntukan resort itu mereka juga pakai para ahli biologi laut. Karena tidak sembarangan. Kalau salah buat resort, dia akan membuat makhluk hidup yang ada di laguna itu kabur.
Yang khusus kayak ikan yang bisa berenang lari. Kalau bakal atau terumbu karang tidak bisa lari akan lu. Oke, ada lagi? Oke, saya lanjut ya. Kemudian nanti kita akan mempelajari tentang ekobiologi dari vertebrata. Vertebrata khususnya di laut itu kan sudah tahu bisnis ini wajib. Orang perikanan tetap akan belajar bisnis. Ya, ikan, kemudian mamalia. Mamalia ini kayak kelompok paus dan lumba-lumba. Karena ini kalau dikategorikan ke perikanan, mereka tidak dipelajari. Tapi kita akan mempelajarinya di biologi laut karena ini masuk di kawasan laut. Kemudian reptilia ini ya kayak ular laut, penyu itu masuk reptil, buaya. Sekarang kan penyu yang akan punah. Tapi kalau orang biologi laut harus bisa minimal tahu paham tentang reptilnya, khususnya penyu, bagaimana konservasinya. Kemudian penguin. Nah, kalau ini mungkin kita tidak bisa membahas lebih banyak untuk yang penguin karena di daerah tropis ini tidak ada ya. Kalau ada penguin di tempat kita suatu kayak di Bali, karena dia harus disuruh tinggi. Dan penguin ini merupakan satu-satunya jenis kelompok apes atau burung-burungan yang bisa berenang dan tahan hidup di dalam air dalam beberapa menit. Dia sama kayak ikan lumba-lumba, ngambil nafas di dalam itu. Selain itu ini ada himbau tapi masih di mama. Kemudian kita akan pelajari tentang ekobiologi dari vertebrata. Ini adalah contohnya yang kelima. Ini plankton. Dari yang kecil sampai yang besar kita akan pelajari. Dari plankton, kelompok daging-dagingan dari Amerika, nematoda itu kita akan pelajari. Jadi mata kuliah biologi laut ini juga akan bergandengan berkaitan dengan vertebrata air. Kemudian kelompok dari moluska. Moluska ini hewan berbulu, tidak mesti harus ikut ya. Cumi-cumi masuk kelompok ini, moluska. Tapi dia masuk di Orthocefalopoda, kaki di kepala. Kemudian ini dari kelompok ubur-ubur, baik itu dentaculata maupun yang mampu mengeluarkan air. Kemudian dari krustasea seperti plankton, kepiting, udang, itu kita pelajari juga khususnya di masa lalu termasuk lobster. Sekarang kan yang booming itu lobster. Kemudian echinodermata atau bintang laut. Selain bintang laut, di mana echinodermata ini teripang. Kalau orang pemilahan sama orang Korea bilangnya apa? Bronok. Kalau bahasa Indonesia yang teripang, kalau bahasa kampungnya bronok. Paham nanti nih? Oke, sekarang lanjut. Ini kita perlu nih bagi orang PDP yang lain. Seperti apa sih biologi laut? Kira-kira menurut kalian, sebelum saya tanya, kira-kira menurut kalian bagaimana sih kaitan biologi laut ini dengan program studi budidaya perairan setelah saya jelaskan di awal tadi? Sudah ada gambaran belum? Atau kalian belum paham juga? Atau mungkin karena masih gambaran belum tahu kah? Atau kira-kira ada yang mau coba menjawab apa sih kaitannya? Oke, bagi Anda saya akan jelaskan. Kalau kalian budidaya perikanan membutuhkan tempat, ya. Nah, sekarang gini, apakah selalu di dalam kolam? Tidak. Apakah ada tambak di laut? Apakah ada keramba di sungai? Apakah ada keramba di muara sungai? Apakah ada tambak di dekat mangrove? Ada kan?
Jadi di sini fungsinya kalian pelajari biologi laut terhadap budidaya. Ada tambaknya, ada mangrove-nya. Jadi kalian sudah tahu kondisinya. Kan tidak serta-merta, oh aku mau buat budidaya di sungai, aku mau budidaya di mandak. Tetapi kan tidak tahu mandak itu ekosistem apa. Kan susah ya, cuma tahunya laut. Ternyata yang kalian lakukan itu adalah budidaya di kawasan pantai. Tetapi kalian praktekkan budidaya laut. Kan tidak cocok. Jadi harus tahu dulu ekosistemnya dulu harus tahu. Dapat ekosistemnya di mana? Di biologi laut. Kemudian kita tengok lagi. Kita lakukan ini hubungannya sebagai makan alami. Daun mangrove gugur ke air. Setelah gugur, dia akan hancur oleh bakteri. Kira-kira ada plankton tidak di dalam? Kalau ada planktonnya bisa dimakan dengan ikan tidak? Bisa. Jadi di biologi laut secara tidak langsung kita akan tetap belajar hubungan antara budidaya secara tidak langsung dari mempelajari plankton. Kemudian apa lagi? Predator. Ini yang paling penting menurut saya. Salah satunya yang paling penting. Kalian yang budidaya, ya kan, rumput laut. Kalian tidak tahu sikon ekosistem di situ gitu. Tiba-tiba kalian pas mau panen, di bawah rumput laut kalian itu ada hiu gimana? Berani tidak kalian panen budidaya kalian kalau misalnya ada hiu di bawahnya? Jadi kita belajar di laut juga, kita akan harus tahu dirinya. Kita tahu bagaimana pola hidup makhluk yang ada di laut. Jangan bolehkan buat budidaya tapi tempatnya tak aman. Kalau itu bikin budidaya dekat muara, tapi dekat pula dengan sarang buaya. Belum kalian panen buaya kan? Makanya harus tahu dulu. Makanya itulah 3 hubungan paling penting biologi laut pada program studi budidaya perairan. Ya, makanya ada mata kuliah ini di Prodi, di DPU, Universitas Islam Negeri. Sama lah kayak kalian mau belajar pokok pun kalian harus tahu dulu aturan. Lampu merah yang dilanggar, kalau lampu sen belok kiri harus dihidupkan, kalau belok kiri juga. Biologi laut ini seperti kayak secara tidak langsung menjadi petunjuk bagi pelaku budidaya perairan untuk tahu bagaimana ekosistem tempat dia budidaya, apa sih manfaatnya dari ekosistem itu, apakah memberikan makanan atau tidak, dan apa sih ancamannya. Karena berdasarkan pengalaman saya di Tanjung Balai Karimun pernah hiu nyangkut dalam gelombang. Ternyata hiu itu melompat ke dalam jaring gelombang. Kan mau masuk ini tidak bisa jadi. Dia melompat masuk ke dalam. Sekali orang tua mau panen ikan, minta tolong. Minta tolongnya apa? Sekali dari jauh kami intip-intip ada ikan hiu masuk ke dalam gelombang. Bisa. Hiu miden, katanya hiu miden itu mau panjangnya 1,5 meter. Memang tidak terlalu besar, tapi kita ngeri juga kan. Kita ini makhluk darat ketemu di air. Kalah kita, menang semua. Makanya perlu kalian belajar biologi laut ini. Cara mengatasi predator seperti ini. Oke, lanjut. Kemudian kita akan nanti kedepannya mempelajari untuk sampling biologi laut. Dalam sampling biologi laut ini biasanya akan dilakukan pertama struktur komunitas. Nah, ini yang seru nih, orang banyak suka penelitian ini. Struktur komunitas itu biasanya yang diukur kerapatan mangrove, kepadatan lamun, terumbu karang, terumbu laut. Nah, kali ini pada lamun nih, dikit. Di belakangnya mangrove. Kalau yang ini di terumbu karang. Kalau orang biologi laut yang harus berani dan harus pandai berenang.
Asal jangan berenang kayak batu. Tidak akan timbul lagi payah kan. Kemudian ini sampling biasanya setelah ada struktur pelimpahan biota. Ini kalian akan menghitung berapa banyak sih ikan yang ada di pelimpahan. Berapa banyak sih ikan kakak tua pelimpahannya di terumbu karang. Berapa banyak sih pelimpahan penyu di terumbu karang. Berapa banyak sih kelimpahan hiu di pesisir. Karena hiu ini ada yang suka di pesisir. Nah, jadi ini juga soal biologi laut juga. Kemudian tanging. Nah, tanging ini adalah memberi tanda kepada suatu makhluk hidup untuk diteliti. Tujuannya apa? Untuk mempelajari pola tingkah laku dan pola hidup dari makhluk hidup tersebut. Makanya dikasih tanda. Kalau kalian suka nonton National Geography, hewan yang dikasih tanda terus dia mati, itu untuk melacak keberadaannya. Iya. Jadi kita untuk mengamati tingkah laku. Orang biologi laut akan mempelajari itu. Kalau ikan biasanya dikasih punggung, akan dikasih tanda. Kalau ini kebetulan di penyu, di punggungnya dikasih alat. Jadi kita tahu berenang kemana aja penyu ini. Ini biologi laut akan dipelajari. Oke? Mungkin dari saya ini aja. Ada yang mau ditanyakan? Menarik nggak biologi laut ini menurut kalian? Oh, kamu udah sahabat praktikum ya? Nanti kita akan praktikum setelah UTS. Ini kalau ada pertanyaan dari kurang, mohon maaf dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara nyampling untuk biologi laut khususnya untuk ekosistem mangrove. Ini kebetulan ada salah satu sampel buah. Sedikit saya jelaskan. Ini airnya lebih dalam dan karena banyak berdana dan ini bisa membuat dataran menjadi naik. Kenapa dia menjadi tanah yang menjadi naik? Karena akarnya itu hipertensil, timbul-timbul dari jarum. Nah, itu fungsi akar itu mengikat tanah. Dan kejadian seperti ini bukan di sini aja, kejadian di daerah Bagan Siapi-api. Bagan Siapi-api itu banyak pohon api-api dengan akar api-apinya banyak menonjol. Jadi setiap tahun itu tanah kota Bagan itu bertambah ke laut. Nah, jadi dia akan timbul menjadi tanah baru. Jadi salah satu untuk mengetahui pertumbuhan dari mangrove itu kan salah satu kita struktur komunitas. Struktur komunitas itu kita mengukur salah satunya dia masuk kelas batang kah, jenis pohon kah, anakan atau semak. Pertama kita bisa mengatakan dia pohon. Kita harus mengukur tingginya 1,3 meter atau 130 cm dari bawah, dari tanah. Kira-kira setinggi dada. Walaupun setiap orang tingginya berbeda-beda, rata-rata setinggi dada. Dan pertama kita ukur adalah dia berapa lama diameternya? 82. Ini bukan diameter, masih lingkar batang. Lingkar batang pohon tepat adalah 44 cm. Udah dicatat ya? Udah. Oke, pohon berikutnya. Oke, kita beralih ke pohon selanjutnya. Lingkar batang pohon tepat yang ketiga 62 cm. Demikianlah pemaparan dari sistem pembelajaran biologi laut yang saya jalani. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.